Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya, dengar ya suara saya ya. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami pada hari ini dalam situasi yang sebetulnya kurang nyaman mungkin untuk kita mengadakan pertemuan seperti ini, tetapi apa boleh buat, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu kita tetap berusaha, kegiatan kita tetap berjalan sambil juga melaksanakan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu kami tidak dapat mengundang Bapak dan Ibu langsung ke provinsi untuk mengadakan pertemuan dengan kami, tetapi kita berusaha tetap bertemu di dalam keadaan seperti ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dari Pekanbaru, Pelalawan, Inhil, Meranti, Dumai, Bengkalis, itu baru. Itu baru ya Bapak Ibu ya yang sudah bergabung. Kampar sudah, Kampar, Rohil. Baik, terima kasih sudah hadir. Pertama-tama mungkin kami perlu memperkenalkan diri dulu, terutama saya. Ini kalau tim saya ini sepertinya sudah cukup lama, tapi saya baru sekitar 1 bulan ini Bapak Ibu menjabat sebagai PLT Kepala DPM PTSP, menggantikan Bu Eva. Kalau Bu Eva mungkin semua sudah pada kenal ya. Sehari-hari jabatan definitif saya di Biro Hukum. Saya Kepala Biro Hukum dan di PLT kan di DPM PTSP sambil menunggu hasil asesmen yang sekarang sedang berlangsung. Mudah-mudahan salah satu dari anggota saya yang ada ini dapat menggantikan posisi definitif nantinya. Amin. Bapak, tapi yang itu cuma satu nih, jadi nggak tahu kita berhasil. Mudah-mudahan, atau mungkin ada dari kabupaten kota yang ikut, mudah-mudahan bersainglah nanti dengan Kabid di sini. Baik Bapak dan Ibu, maksud kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama di dalam pertemuan ini terkait dengan realisasi investasi. Mungkin mohon maaf, mungkin dimatikan dulu suaranya di tempat Bapak Ibu supaya tidak masuk. Terkait dengan sudah diumumkannya realisasi investasi triwulan pertama 2020 oleh Kepala BKPM Pak Bahlil yang sudah diumumkan pada tanggal 20 April 2020 yang lalu, dengan realisasi untuk pemerintah Provinsi Riau totalnya yaitu 12,8 triliun. Di sini kita mendapatkan peringkat 5 secara nasional, Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu juga. Dan ini merupakan realisasi sebesar 28,85% dari seluruh target kita di 2020, yaitu 44,2 triliun. Realisasi ini didapat dari penanaman modal dalam negeri 7,75 triliun. Nah, untuk dalam negeri ini kita Provinsi Riau merupakan peringkat pertama regional Sumatera dan peringkat keempat secara nasional. Untuk PMA-nya 347,5 US dollar merupakan peringkat ke-8 secara nasional. Nah, ini jika kita bandingkan dengan triwulan pertama 2019, untuk PMDN-nya memang turun 5,6%, tetapi untuk PMA-nya naik pesat 245%. Jadi secara akumulasi, secara keseluruhan kita naik 31%. Nah, untuk capaian ini tentu kabupaten kota lah yang memberikan andil untuk provinsi ini. Dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, untuk lokasi triwulan pertama ini PMDN yang
peringkat pertamanya dari Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Dumai, yang ketiganya Kampar, Siak, Rokan Hulu, Pekanbaru, Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Di peringkat terbawah Meranti. Hadir? Hadir ya. Baik. Itu untuk PMDN. Untuk PMA, berdasarkan lokasi yang sudah masuk untuk triwulan pertama ini, peringkat pertama Dumai, diikuti dengan Pelalawan, Pekanbaru, Kampar, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti. Tetap Kepulauan Meranti yang peringkat terbawah. Untuk gabungan PMDN dan PMA, di sini untuk triwulan pertama, peringkat pertama Dumai, diikuti dengan Indragiri Hulu, Kampar, Siak, Rokan Hulu, Pekanbaru, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Nah, ini mungkin secara garis besar, nanti teknisnya mungkin yang detailnya Pak Kabid yang akan menyampaikan. Jadi walaupun di dalam situasi seperti ini, kita sangat bersyukur bahwa Provinsi Riau dapat mencapai realisasi yang menurut saya ini cukup lumayan bagus, apalagi dari seluruh target kita sudah mencapai hampir 30 untuk di triwulan pertama. Tapi kita tahu triwulan pertama ini justru belum saatnya kita terdampak COVID. Januari sampai Maret. Nah, setelah Maret justru kita melihat sangat terdampak dunia usaha, dunia investasi sangat terdampak dengan COVID ini. Begitu banyak perusahaan yang tutup, yang kolaps, dan mem-PHK-kan pegawainya. Jadi untuk triwulan pertama ini kita bersyukur saja sudah terrealisasi hampir 30%. Jadi walaupun mungkin turun di triwulan kedua, insya Allah kita bangkit kembalilah di triwulan ketiga atau keempat, karena kita tahu di prediksi Juli paling tidak sudah pulih. Tentu kita semua berharap seperti itu. Insya Allah kalau kita semua disiplin mengikuti protokol kesehatan, insya Allah virus ini bisa kita atasi. Semoga di bulan Juli semua sudah hidup normal, keadaan sudah normal, walaupun ekonomi mungkin perlahan akan bangkit kembali, tapi semoga minimal kita bisa hidup normal, bisa berkomunikasi langsung. Kalau seperti ini mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan agak sulit, agak kurang optimal pertemuan kita seperti ini, tapi inilah yang bisa kita lakukan pada saat ini. Untuk itu mungkin pembuka dari saya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan mungkin kita berdiskusi atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan atau kita diskusikan terkait upaya apa untuk meningkatkan lagi target kita untuk mencapai target kita ke depan, terutama mungkin kabupaten kota yang realisasinya di peringkat bawah, apa upaya yang bisa kita lakukan. Saya rasa seperti itu mungkin pembuka dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin Bapak Kabid beserta tim yang akan meneruskan dan menanggapi semua yang akan kita diskusikan pada hari ini. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Bapak dan Ibu dari kabupaten kota untuk berkomentar terhadap capaian realisasi kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dinas Penamoda dan PTSP Kabupaten Kota yang telah bersama-sama kami pada pagi hari ini untuk mengikuti rilis
triwulan 1 tahun 2020. Pertama, kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berkesehatan dan kesempatan sehingga pada suasana yang belum kondusif ini kita masih dapat bersama-sama bertatap muka walaupun di tempat yang berbeda. Insya Allah ini juga tidak mengurangi makna daripada pertemuan kita pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada tahun 2020 BKPM triwulan 1 tahun 2020 BKPM telah merilis capaian investasi seluruh Indonesia untuk Provinsi Riau. Triwulan 1 tahun 2020 mencapai investasi berjumlah 12,75 triliun dengan pembagian PMDN berjumlah 7,75 triliun mengalami penurunan sebesar 5,72% dibandingkan triwulan pertama tahun 2019. Dan PMA berjumlah 5 triliun mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2019, yaitu sebesar 254,67%. Secara keseluruhan memang triwulan 1 tahun 2020 kita mengalami peningkatan sebesar 32,43% dengan jumlah total 12,75 triliun. Untuk target tahun 2020 kita bandingkan dengan target tahun 2018 dan 2019. Target 2018 itu berjumlah 23,64 triliun, 3,09% dari target nasional. Untuk Provinsi Riau kita hanya dapat mencapai 22,9 triliun. Artinya kita hanya mencapai 96,87% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, alhamdulillah pada tahun 2018 memang secara nasional tidak bisa mencapai 100%. Target nasional hanya bisa mencapai 94%. Kita di atas target nasional yaitu 96,87%. Untuk tahun 2019, sekedar pembanding bagi Bapak Ibu, target Provinsi Riau itu 24 triliun, 2,82% dari target nasional. Capaian kita sangat signifikan, yaitu berjumlah 41,8 triliun. Artinya mencapai 174,2% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Riau. Untuk tahun 2020, Provinsi Riau ditargetkan investasi berjumlah 44,2 triliun. Artinya 5% dari target nasional. Namun alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mencapai 12,75 triliun dari target 44,2 triliun, artinya sudah mencapai 28,85% dari target yang ditetapkan oleh BKPM kepada Provinsi Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, relatif investasi triwulan 1 tahun 2020 secara nasional, khusus PMDN, Provinsi Riau berada pada peringkat yang keempat dengan jumlah investasi 7,7 triliun dengan jumlah proyek 827 proyek. Untuk PMA, Provinsi Riau berada pada tingkat ke-8 dengan jumlah investasi 5 triliun lebih dengan jumlah proyek 240 proyek. Total keseluruhan investasi Provinsi Riau secara nasional kita berada pada peringkat yang kelima dengan jumlah investasi 12,75 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 1.067 proyek. Ini barangkali capaian kita yang tertinggi untuk 5 tahun terakhir. Untuk triwulan pertama ini yang tertinggi pada tahun 2020.
Realisasi investasi untuk peringkat Sumatera, untuk wilayah Sumatera, realisasi investasi khusus PMDN, kita berada pada peringkat yang pertama, yaitu dengan jumlah investasi 7,7 triliun, dan PMA kita berada pada tingkat yang keempat dengan jumlah investasi 5 triliun. Secara keseluruhan PMA dan PMDN Provinsi Riau bisa mencapai dengan jumlah investasi 12,75 triliun pada peringkat pertama secara di wilayah Sumatera. Realisasi investasi bulan 1 tahun 2020 berdasarkan lokasi. Khusus untuk PMA dan PMDN bulan 1 tahun 2020, setelah kami bagi dari jumlah 12,75 triliun, kami distribusikan kepada kabupaten kota sesuai dengan alamat proyek masing-masing, maka didapatkanlah angka rincian sebagai berikut. Peringkat pertama adalah Kota Dumai dengan jumlah dari 130 proyek menghasilkan investasi PMA dan PMDN berjumlah 5,8 triliun. Peringkat kedua adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Dari 84 proyek menghasilkan investasi sebesar 2,7 triliun. Posisi ketiga Kabupaten Kampar dengan lokasi proyek 100 proyek dengan jumlah investasi 1,37 triliun lebih. Posisi keempat adalah Kabupaten Siak. Dari 74 proyek menghasilkan investasi 849 miliar lebih. Posisi kelima Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah investasi 650 miliar lebih. Pekanbaru berada posisi ke-6 dengan jumlah investasi 630 miliar lebih. Indragiri Hilir pada posisi yang ke-7 dengan jumlah investasi 265 miliar lebih. Bengkalis pada posisi yang ke-8 dengan jumlah investasi 177 miliar lebih. Kabupaten Pelalawan pada posisi yang ke-9 dengan jumlah investasi 171 miliar lebih. Rokan Hilir pada posisi yang ke-10 dengan jumlah investasi 94 miliar lebih. Kabupaten Kuantan Tinggi dengan tingkat yang ke-11 dengan jumlah investasi 10,7 miliar lebih. Posisi terakhir adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah investasi PMA dan PMDN 5 miliar lebih. Inilah posisi realisasi investasi kabupaten kota, PMA dan PMDN. Dan juga selanjutnya khusus PMDN dapat kami rinci sebagai berikut. Kabupaten Indragiri Hulu pada posisi yang pertama dengan 76 proyek dengan jumlah investasi 2,6 triliun lebih. Kota Dumai pada posisi yang kedua dengan lokasi proyek 78 proyek dengan jumlah investasi 1,35 triliun lebih. Kabupaten Kampar pada posisi yang ketiga dengan jumlah investasi 1,3 triliun lebih. Posisi keempat adalah Kabupaten Siak dengan jumlah investasi 807 miliar lebih. Rokan Hulu posisi yang kelima dengan jumlah investasi 650 miliar lebih. Maaf. Posisi yang keenam adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah investasi 504 miliar lebih. Indragiri Hilir pada posisi yang ketujuh dengan jumlah investasi 212 miliar lebih. Kabupaten Bengkalis posisi yang ke-8 dengan jumlah investasi 148 miliar lebih. Rokan Hilir posisi yang ke-9 dengan jumlah investasi 40 miliar lebih. Kabupaten Pelalawan pada posisi yang ke-10 dengan jumlah investasi 19 miliar lebih. Kabupaten Kuantan Tinggi posisi yang ke-11 dengan jumlah investasi 6,3 miliar lebih, dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang terakhir dengan jumlah investasi 5 miliar lebih. Inilah capaian investasi untuk PMDN
khusus untuk di 12 kabupaten kota. Selanjutnya untuk PMA berdasarkan lokasi kabupaten kota, khusus yang pertama adalah ditempati Kota Dumai. Dari 52 proyek menghasilkan investasi sebesar 4,4 triliun lebih. Ini sangat luar biasa Kota Dumai. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis yang telah bersusah payah barangkali di sana untuk merealisasikan investasinya sehingga bisa mencapai 4,4 triliun lebih. Ini khusus PMA Pak Kadis. Luar biasa PMA di Dumai bisa mencapai 4,4 triliun lebih. Yang kedua adalah Kabupaten Pelalawan dengan jumlah investasi 152 miliar lebih. Khusus yang ketiga Kota Pekanbaru PMA-nya dengan jumlah investasi 125 miliar lebih. Kabupaten Kampar khusus yang keempat dengan jumlah investasi 70 miliar lebih. Khusus yang kelima adalah Rokan Hilir dengan jumlah investasi 54 miliar lebih. Indragi Hilir khusus yang keenam dengan jumlah investasi 53 miliar lebih. Kabupaten Siak pada khusus yang ketujuh dengan jumlah investasi 42 miliar lebih. Kabupaten Bengkalis khusus yang ke-8 dengan jumlah investasi 28, miliar lebih. Khusus yang ke-9 Kabupaten Indragi Hulu dengan jumlah investasi 17 miliar lebih. Kabupaten Kuantan Sengingi pada khusus yang ke-10 dengan jumlah investasi 4,4 miliar lebih. Rokan Hulu pada khusus yang ke-11 dengan jumlah investasi 599 juta. Kabupaten Kepulauan Meranti memang sampai saat ini belum merealisasikan investasinya untuk khusus PMA, tapi insya Allah untuk bulan 2 dan selanjutnya akan dapat mencapai investasi PMA untuk bulan 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Maka inilah untuk PMA pembagian masing-masing lokasi di kabupaten kota. Ini sektor yang investasi untuk tahun 2020 berdasarkan sektor khusus PMA dan PMDN. PMA dan PMDN tahun 1 tahun 2020 sektor pertama bidang usaha penyumbang terbesar adalah industri kimia dan farmasi, yaitu dengan 53 proyek dengan jumlah investasi PMA dan PMDN 4,8 triliun lebih. Khusus yang kedua adalah tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan jumlah proyek 196 proyek dengan jumlah investasi 3,9 triliun lebih. Khusus yang ketiga adalah industri makanan dengan jumlah investasi 1,8 triliun lebih. Total semua dari 23 bidang usaha mencapai 12,7 triliun lebih. Khusus untuk PMDN, bidang usaha yang menyumbangkan investasi terbesar adalah tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. PMDN adalah tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Dengan jumlah investasi 3,8 triliun lebih. Khusus kedua adalah industri makanan. Dengan jumlah investasi 1,45 triliun lebih. Khusus ketiga adalah hotel dan restoran dengan jumlah investasi 769 miliar lebih. Dengan jumlah bidang usaha penyumbang investasi berjumlah 16 bidang usaha dari 23 bidang usaha dengan jumlah investasi 7,7 triliun lebih. Khusus untuk PMA, berdasarkan sektor, bidang usaha penyumbang terbesar adalah industri kimia dan farmasi dengan lokasi proyek 31 proyek dengan jumlah investasi 4,4 triliun lebih. Industri makanan pada khusus yang kedua dengan jumlah investasi 360 miliar lebih dan khusus yang ketiga adalah listrik, gas, dan air dengan jumlah investasi 91 miliar lebih. Penyumbang investasi khusus PMA hanya ada 11
bidang usaha yang dapat menyelesaikan investasinya dari 23 bidang usaha yang tersedia dengan total investasi 5 triliun lebih. Berarti investasi berdasarkan negara asal. Negara asal penyumbang investasi di Provinsi Riau itu ada berjumlah 9 negara. Posisi pertama sampai ketiga itu adalah negara Malaysia. Malaysia itu menyumbang investasi sebesar 4,6 triliun lebih dengan jumlah proyek 61 proyek. Posisi kedua adalah Singapura dengan proyeknya jumlahnya 90 proyek dengan jumlah investasi 315 miliar lebih. Posisi ketiga adalah Mauritius dengan jumlah proyek di 13 proyek dengan jumlah investasi PNA 41 miliar lebih. Total semua investasi dari 9 negara yang menyumbang investasi berjumlah 5 triliun lebih. Khusus tenaga kerja barangkali ini untuk kita ketahui bersama saja Bapak dan Ibu menjadi pembanding karena penetapan jumlah tenaga kerja ini memang kewenangan Dinas Tenaga Kerja. Kita hanya menginput dari perusahaan, barangkali tidak perlu kami sampaikan terkait dengan jumlah tenaga kerja, namun ini jadi pembanding bagi kita bahwa investasi yang besar itu akan menghasilkan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak yang diperlukan oleh pelaku usaha. Barangkali itulah yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Penamoda dan PTSP Kabupaten Kota yang selama ini membantu kami bekerja sama, selalu berkoordinasi. Mohon maaf ya Pak Kadis, kami memang dengan kepala bidang, dengan kasih yang ada di Dinas Penamoda dan PTSP Kabupaten Kota selalu berkomunikasi setiap saat. Bahkan boleh dikatakan kalau bahasa Pak Kepala DKPM itu 24 jam kami berkomunikasi. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis juga bisa memberikan motivasi kepada kepala bidang dan juga kasih yang ada di bidang pengendalian di Dinas Penamoda dan PTSP Kabupaten Kota. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Kami juga memohon kepada Bu Kadis nanti bersilakan kepada Pak Adi untuk menyampaikan sambutan arahan kepada kami sehingga nanti kami juga menjadi motivasi untuk ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan, Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya terlupa yang bergabung bersama kita selain dari Kabupaten Kota juga dari BKPM pusat, yaitu Pak Adi Sugiarto, Kasubdit Wilayah Riau, Jambi, dan Kepri. Selamat bergabung Bapak. Kami mohon maaf tadi infonya belum hadir tadi kalau nggak salah saya. Ternyata sudah ada bersama kita di sini. Terima kasih Pak Adi. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya Pak, terima kasih. Saya PLT Kepala Dinas PTSPM Provinsi Pak. Baik, mungkin Pak Adi juga sudah mendengar tadi, menyimak apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Itulah yang saya sampaikan dan Pak Kabit sampaikan capaian investasi kita untuk triwulan pertama. Baik, selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Adi. Mungkin apa yang kami capai ini seperti apa usaha kita ke depan untuk menghadapi triwulan kedua yang pasti lebih berat dari ini. Adi, kami mohon arahan dari Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Kadis. Mungkin tepatnya nggak arahan kali Bu ya. Bisa kualat saya Bu nanti Bu. Dengan para senior yang ada di Riau. Dengaran Bu, suara saya Bu? Ya. Dengar Pak. Dengar ya? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di DPPTSP di seluruh Riau. Sebelumnya mohon maaf, saya lagi WFA hari ini. Kalau ngelihat dari foto teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lagi WFO ya. Tapi semangatnya luar biasa untuk Riau. Mungkin sebelumnya, yang belum tahu saya Bu, Bapak, nama saya Adi Sugiarto, saya Kasubdit
wilayah Riau, Jambi, dan Kepri. Alhamdulillah memang apa yang tadi dirilis oleh Bu Kadis dan Pak Kadis adalah salah satu target untuk wilayah Sumatera di luar Jawa. Selain Riau itu ada Sumut dan Kepri. Jadi saya sangat konsentrasi sekali untuk Riau dan Sumut dan Kepri. Kebetulan wilayah saya ini masuk 2, Riau dan Kepri. Sebelumnya saya terima kasih mengucapkan mohon maaf harusnya Pak Direktur yang hadir karena juga ini nggak ada undangan khusus. Tadi saya minta Mbak Ika, boleh nggak saya ikut terlibat di dalam Zoom press release untuk provinsi. Jadi sebenarnya saya minta, bukan diminta sama teman-teman provinsi, karena saya sangat konsentrasi untuk wilayah Riau untuk target tahun 2020 ini lumayan besar, Bapak Ibu. Tadi dia disampaikan oleh Pak Kabit, target tahun ini untuk Riau itu 44 triliun, dan di Kepri itu 50 triliun. Jadi untuk wilayah kerja saya itu cukup lumayan besar target investasinya. Saya nggak mengulang lagi Bapak Ibu apa yang disampaikan tadi oleh Bu Kadis dan Pak Kabit. Mungkin saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di provinsi dan kabupaten kota di Riau terkait dengan PSBB. Ini kejadian yang di DKI ini sangat luar biasa terhadap PSBB untuk pelaku usaha khususnya. Jadi banyak yang ditutup terkait dengan PSBB, padahal di PSBB sendiri pun, saya nggak tahu kalau di Riau, PSBB di Riau, di Provinsi Riau itu seperti apa. Tapi tolong diakselerasi oleh pelaku usaha saja, jangan sampai pelaku usaha sudah menetapkan protokol WHO terhadap COVID, tapi dengan pemerintah daerahnya misalkan menjadi ketersinggungan. Kalau untuk sektor industri itu sudah clear ya Bapak Ibu, karena Kementerian sendiri melalui Si-Inasnya sudah melakukan pengajuan izin usaha sementara operasional terhadap COVID ini. Tapi di luar industri mungkin Bapak Ibu bisa ngobrol nanti, jangan sampai ini menjadi salah satu ketersinggungan. Yang sudah kami lakukan di Kepri, kebetulan yang aktif itu dari Asosiasi Kawasan Industri, karena di Kepri banyak kawasan industrinya. Jadi di Kepri sudah clear dalam arti di luar yang usaha industri, misalkan turunannya dari industri apa cateringnya atau jasanya, itu dari perusahaan industri membuat surat bahwa perusahaan ini adalah emang terlibat dalam salah satu rangkaian bisnis proses di industri tersebut. Jadi untuk di Riau, Bapak Ibu mohon diantisipasi, siapa tahu PSBB yang sudah berlaku di Riau nanti menjadi tantangan. Karena jangan sampai arahan Presiden juga udah jelas, jangan sampai terganggu dalam arti karena di PSBB sendiri kan nggak given ya, harus berhenti total, akan tetapi tetap ada usaha sesuai dengan koridor yang mungkin itu aja Bu Kadis masukan dari saya untuk mengantisipasi terhadap PSBB yang berlaku di Provinsi Riau. Mungkin itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Adi masukannya. Memang di Riau yang PSBB baru 1 Pak Adi, baru Kota Pekanbaru. Kemarin ada wacana mau Dumai dan Pelalawan, tapi kita dapat surat juga dari Bupati Pelalawan dan Wali Kota Dumai bahwa mereka menunda dulu PSBB untuk menyelesaikan masalah data. Kita tahu yang rumit sekarang ini adalah data, terutama untuk jaring pengaman sosialnya. Jadi itu isi surat dari Bupati dan Wali Kota, jadi mereka belum PSBB. Yang PSBB baru Kota Pekanbaru. Betul tadi apa yang Pak Adi sampaikan, untuk industri sebetulnya tidak terlalu terdampak saya lihat karena banyak sekali yang diakomodir di dalam
PSBB, banyak usaha industri yang masih tetap jalan karena termasuk di dalam daftar yang diperbolehkan di dalam PSBB. Nah, tapi yang tutup itu justru memang yang jasa, Pak Adi, yang kebanyakan seperti itu pada beralih ke online lah. Gimana Pak Adi, suara saya terdengar? Nggak dengar kayaknya. Pak Adi? Kedengeran Bu, walaupun putus-putus sedikit. Oh iya. Dengar Bu. Nah, jadi seperti itu, memang kita akuilah kalau usaha kecil menengah itu sangat banyak yang terdampak, terutama di bidang jasa itu sangat terasa. Tapi kalau untuk industri, seperti saya sampaikan tadi, memang banyak yang diakomodir di dalam PSBB, masih banyak yang jalan. Jadi itulah, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan sabar, dan mudah-mudahan ke depan ini segera pulih supaya ekonomi kita kembali lancar, kembali normal, jalan seperti biasa, karena akan sangat berdampak pada dunia investasi. Itu mungkin Pak Adi. Selanjutnya mungkin kita, ya Pak. Oke, mungkin selanjutnya Bapak Ibu dari Kabupaten Kota silakan bergabung, menanggapi atau mungkin memberikan saran untuk kita bersama di sini. Kami persilakan. Kabupaten Kota yang mana duluan? Silakan. Dumai Bu, izin Dumai. Silakan Pak Dumai. Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama yang saya hormati Bu Kadis ini, baru Bu Eri, salam kenal Bu. Baru pertama komunikasi pun melalui Fitkom. Kemudian saya ingin menyapa Pak Ade, salam Pak. Pak kasih apa? Pak Ade wilayah apa? Kasubit wilayah Sumatera ya. Selamat Pak. Wilayah ya, Riau, Kepri Jambi Pak. Oh Jambi ya, Kepri Jambi. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian menanggapi sedikit tadi Pak terkait dengan realisasi investasi untuk Riau. Nah, alhamdulillah kita mendengar dan melihat tadi Dumai di triwulan pertama ini untuk PMDN dan PMA alhamdulillah dapat urutan pertama, realisasi sekitar 4,4 ya. Nah, ini barangkali karena memang belum masuk fase COVID-19. Nah, barangkali bisa kami informasikan nih, kenapa ada lonjakan kenaikan realisasi investasi di Kota Dumai. Ya mungkin kami melihat juga Bu, sebagai informasi, hari ini kita tahu beberapa proyek strategis nasional di Kota Dumai mungkin sudah mendekati finish. Ini salah satunya adalah tol dan kemudian juga Roro sebentar lagi. Nah, barangkali itu, dan di samping itu memang ada faktor-faktor lain seperti laporan LKPM. Nah, ini kita ketahui di OSS hari ini kan ada perubahan dari 100 menjadi 101. Nah, mungkin itu juga mempengaruhi karena juga ada hambatan sedikit. Nah, yang paling penting di Dumai adalah Bu, kami mencoba untuk memberi kemudahan investasi. Hari ini mungkin ada tercatat sekitar 4 atau 5 yang masih dalam proses OSS ya, belum ada realisasi untuk pemenuhan komitmen. Nah, ini terdiri dari PMA dan PMDN. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Nah, terkait dengan suasana COVID-19, ya kita tahu industri masih aktif Bu, dan kemudian Dumai juga belum ditetapkan sebagai PSBB, dan ini tentunya di triwulan berikut kita pahami akan berpengaruh terhadap realisasi investasi. Namun dalam pantauan kami untuk pengembangan dari beberapa industri yang ada tetap masih ada berproses, mudah-mudahan itu bisa mengimbangi situasi
yang dipengaruhi oleh COVID-19. Barangkali hal itu saja yang kami sampaikan ke Ibu dan seluruh rekan-rekan Kabid yang hadir pada rapat ini. Kami ucapkan terima kasih atas informasi dan koordinasi terkait dengan realisasi investasi ini. Saya sudah Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas infonya. Betul ya Pak ya, karena tol sudah hampir selesai, Roro juga sudah mau beroperasi. Mungkin hanya terhambat karena COVID ini. Pak Gubernur kemarin bahkan sudah begitu bersemangatnya, tapi sekarang fokus ke COVID. Baik Pak, terima kasih. Silakan mungkin sekali lagi selamat ya buat Pak Kadis Dumai. Semoga lebih baik ke depan. Silakan mungkin kabupaten yang lain, kota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Indragiri Hulu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa, terutama untuk Bu Kadisnya, salam hangat dari kami. Nah, untuk Inhu kami bersyukur untuk di PMDN-nya kami mendapatkan peringkat pertama dan untuk PMA kami peringkat ke-9. Untuk sini kami Bu, masalahnya di Indragiri Hulu ini perusahaan-perusahaan PMA ini banyak yang tidak menyampaikan LKPM. Usaha kota sudah kita lakukan dengan pembinaan, berkali-kali kita lakukan pembinaan, namun perusahaan tidak kooperatif dan tidak juga menyampaikan laporan LKPM-nya. Kemudian kami mohonlah solusi dari provinsi bagaimana caranya supaya PMA ini mau kooperatif gitu Bu, mau dia menyampaikan LKPM, tidak perlu kita susah-susah gitu mengejar ke perusahaan, namun tetap mereka tidak juga mengindahkan perintah kita gitu Bu. Nah kemudian Bu ada lagi untuk PMDN ini ada 2, yaitu PT Panca Agro Lestari dan juga PT Bara Mitra Sejahtera. Ini lokasinya belum kami temukan gitu Bu. Data dari provinsi hasil rilis TW4 2019. Datanya ada namun lokasinya tidak kami temukan gitu Bu. Di Indragiri Hulu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kabid ya. Bu Kadis apa Bu Kabid nih? Terima kasih masukannya. Jadi untuk ada beberapa saya juga mendapat info untuk PMA memang ada beberapa yang tidak aktif membuat laporannya, membuat LKPM. Jadi sebetulnya sebelum COVID ini kita sudah berencana mengundang perusahaan-perusahaan ini untuk kita sosialisasikan. Memang ada yang terbaru ya Bu ya cara menginputannya, itulah yang harus kita lebih aktif kita mensosialisasikan. Kalau perlu kita membantu seperti apa membuat laporan LKPM itu. Insya Allah nanti kalau sudah selesai badai ini, sama-sama kita nanti memperbaiki situasi ini, kita undang perusahaan-perusahaan atau kalau perlu kita jemput bola perusahaan itu supaya mereka aktif membuat laporan. Insya Allah ya Bu ya. Terus untuk PMDN mungkin kalau memang belum ditemukan bisa dicari informasinya di mana mereka mengurus perizinan. Tentu ada di situ alamatnya, di situ ada keterangan perusahaan BMS dan Panca apa tadi itu Bu ya. Nah nanti silakan dicari, mungkin di provinsi mungkin ada data seperti itu. Itu mungkin dari kami ya Bu ya, kita tunggu selesai COVID ini untuk LKPM nanti kita laksanakan sosialisasinya. Baik, terima kasih Bu Kabid.
Bu Kabit apa Kadis ya tadi ini Bu, yang mudah-mudahan Kadis lah ya. Kadis. Amin. Baik, silakan. Saya doakan Bu ke depan menjadi Kadisnya. Amin. Provinsi, kabupaten yang lain, relawan mana tadi relawan? Atau yang lain silakan siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPP TSP siap, Bu. Ya, baik Bu. Sebenarnya mungkin kami sedikit sharing mungkin Bu ya. Mungkin sebenarnya permasalahan kita mungkin dialami oleh DPP TSP yang lain gitu, terkait dengan adanya mungkin beberapa perusahaan yang enggan gitu Bu untuk melakukan pelaporan secara rutin. Padahal kami di daerah sudah cukup optimal untuk mengajak mereka untuk memotivasi mereka untuk melaporkan secara rutin kegiatan penanaman modal yang mereka lakukan. Salah satunya Bu, mungkin yang menjadi kendala kami pada saat ini adalah untuk BUMN, diantaranya itu PLN. Kami sudah menyurati cabang yang di Pekanbaru untuk proyek yang ada di Kabupaten Siak. Namun hingga hari ini belum ada respon dari mereka. Gitu. Kita sudah menyurati, kita sudah menghubungi, namun hingga hari ini juga kita belum dapat respon dari mereka. Termasuk infonya dari provinsi juga sudah menghubungi mereka. Kemudian yang kedua, mungkin kami butuh juga informasi sharing gitu di Siak untuk ada kegiatan pembangunan PLTG gitu. Jadi dia bersifat konsorsium, dilaksanakan oleh PT Wika. Nah, kemarin kami sudah meminta konfirmasi dari PLN setempat bahwa mereka hanya membeli tenaga listriknya dari PT Wika, sementara untuk pembangunan mesin, tenaga kerja, segala macam itu dari pihak konsorsium sendiri. Dan untuk sewa lahan itu dilakukan oleh PLN. Jadi ada dua di sini, Bu. Nah, mungkin kami butuh sharing atau informasi apakah ini PT Wika juga punya kewajiban untuk melakukan pelaporan, karena informasi dari mereka hanya sebagai konsorsium gitu. Mereka hanya sifatnya itu hanya pasif gitu. Sementara dari PLN sendiri mengaku bahwa itu tidak ada kewenangan mereka, karena mereka hanya membeli tenaga listrik yang berasal dari Wika. Jadi mungkin Bu atau Pak Adi mungkin kami mohon masukannya terkait dengan permasalahan ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Siak. Dari tadi nggak ada yang nyebutin nama nih, saya ibu-ibu aja jadinya ya. Oh iya, nama saya Devi Bu. Baik, Bu Devi. Sepertinya ini mungkin lebih kurang juga dengan kabupaten lain permasalahannya perusahaan yang tidak aktif melaporkan. Nah itulah mungkin tantangan kita salah satunya menghadapi perusahaan yang ngeyel seperti ini ya Bu ya. Itu tantangan kita untuk lebih aktif meminta mereka membuat laporan karena itu tugas dan kewajiban mereka. Kita kejar terus perusahaannya Bu ke depan supaya lebih aktif. Nah untuk seperti yang Ibu contohkan dari PLN yang sudah disurati tetapi tetap tidak membuat laporan, saran kami disurati terus Bu, surati terus secara berkala dan tembuskan ke pusat. Dengan begitu pusatnya juga harus tahu apa yang sudah terjadi di daerah. Nah kalau kita terus-terusan bersurat, mudah-mudahan ada reaksi dari mereka. Karena memang sulit kita untuk nggak ada sanksinya. Kalau ada sanksinya bisa kita beri sanksi. Saya rasa seperti itu.
silakan mungkin Pak Bu Ika, mungkin ada yang bisa menambahkan masalah Wika tadi yang konsorsium. Silakan Bu Ika. Izin Bu tadi Bu Deti dengan suaranya Bu. Izin Bu dengan suaranya Bu. Suaranya kecil. Kecil, udah besar. Ada. Izin menyampaikan terkait PLN. Untuk yang triwulan 1 kita udah surati pusatnya yang di PLN. Jadi terkait LKPM sendiri, kewajiban LKPM itu adalah nomor induk berusaha dulu punya. Jadi untuk Wika itu bekerja sama dengan PLN ada kontraknya. Jadi untuk realisasi disampaikan oleh PLN. Nah di sini untuk yang SIA kemarin saya udah sampaikan ke Bu Hairani 2,07 triliun rencana investasi dari PLN di lokasi SIA. Nah, terkait ini tetap minta LKPM-nya tetap di PLN, Bu. Jadi bukan di Wika-nya. Di Wika itu intern dari PLN sendiri. Tapi kalau Ibu mau dudukkan berapa realisasi dari Wika-nya, boleh dikumpulkan di satu tempat, PLN-nya untuk PLN dan Wika-nya dipertemukan. Tapi udah perhatiin dan realisasinya memang udah masuk. Mungkin progresnya belum besar karena mungkin belum semuanya masuk untuk SIA. Karena lokasinya ada di Inhil, di SIA, di Bengkalis, dan Pekanbaru. Masih terbagi, jadi belum semuanya masuk ke SIA. Mungkin di TW dulu dikejar nanti, Bu. Itu kalau terhadap pembelian mesin PT Wika itu gimana Bu Ika? Karena kalau untuk bangunan segala macam itu tuh dari PT Wika sendiri yang membangun gitu. Dari PLN tidak ada membangun fasilitas di sana. Jadi mereka hanya menyewa lokasi aja dan itu pun informasi yang kami peroleh sewa tanah itu hanya sekitar 5 tahunan. PT Wika-nya udah ada NIB, Bu? Kalau nggak salah saya sudah ada. Nah, kalau yang di dalam NIB-nya PLN 2,07 udah masuk mesin. 2,07 itu udah masuk nilai mesin. Nah, kalau memang PT Wika ada NIB nanti boleh di-share, Bu. Nanti setelah ini jam ke Pokjanya nanti bisa dikirimkanlah melalui provinsi, kami surati lagi. Karena di PLN sendiri udah menyampaikan terkait lahan, terkait mesin, semuanya udah include di 2,07 triliun investasi rencananya sesuai NIB di SIA. Oh gitu ya Bu Ika ya. Oke, nanti kami ini kan masalah NIB PT Wika-nya Bu. Yang khusus lokasi di SIA. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika ya. Terima kasih ya Bu Deti. Salam buat Pak Kadisnya ya. Pak Heri kan masih? Insya Allah. Mungkin Bu Kadis boleh menambahkan sedikit? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin menambahkan sedikit yang terkait dari SIAK ya, tadi yang sudah disampaikan Bika, emang benar untuk PLN kami juga dari Jakarta, dari pusat mengupaya untuk kita menyampaikan LKPM, kalau nggak salah di TW1 ini masuk ya dari PLN di beberapa lokasi, khususnya di Sumatera, sama seperti Utama Karya. Utama Karya juga mungkin udah selesai yang di Riau, terus yang join di Lampung itu Wijaya ya kalau nggak salah. Lalu yang terkait dengan BUMN, Bapak Ibu, memang 1 bulan yang lalu Kepala BKPM juga sudah MOU dengan Kementerian BUMN. Salah satu poin dari MOU tersebut adalah capaian realisasi untuk sektor-sektor BUMN. Yang perlu kita sama-sama perhatikan biar mindset-nya sama untuk BUMN itu yang terkait dengan yang dilaporkan terhadap LKPM itu adalah bukan memakai anggaran negara. Jadi harus ditanya lagi ke teman-teman BUMN yang ada di tempat Bapak Ibu, apakah terkait untuk di dalam NB ini termasuk anggaran APBN atau di luar APBN. Karena kan untuk rangkaian investasi itu ada dari anggaran negara atau dari pinjaman atau dari konsorsium dengan mendirikan badan usaha baru atau cicit-cicitnya. Nah, itu yang disampaikan LKPM adalah non APBN gitu. Jadi bukan anggaran negara.
Jadi kita nggak menghitung, kita tidak mencatat investasi terhadap APBN. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi masukannya. Mudah-mudahan sudah langsung disimak oleh ya, sudah bisa ditangkap langsung oleh Bu Devi. Walaupun mungkin agak sedikit putus-putus nih Pak Adi sinyalnya. Baik, silakan. Oh, putus-putus ya Bu ya? Tapi bisa agak putus-putus sih. Masih bisa kita terima tapi di sini Pak. Silakan Kabupaten Pekanbaru, Bu. Silakan Kota Pekanbaru yang paling dekat yang lagi PSBB. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kadis DPM PTSP Provinsi Riau yang saya hormati beserta rekan-rekan dari DPM PTSP Provinsi Riau. Kemudian Pak Adi Sugiarto dari BKPM RI. Selamat pagi menjelang siang. Kemudian rekan-rekan di DPM PTSP se-Provinsi Riau. Seperti kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu bahwa Riau, kemudian Kota Pekanbaru khususnya telah menerapkan PSBB. Jadi Kota Pekanbaru ini Bapak Ibu ya seperti kita ketahui adalah kota yang perdagangan jasa dan industri. Jadi dengan adanya PSBB ini, dengan adanya bencana COVID-19 ini, tentu mempengaruhi terhadap investasi di Kota Pekanbaru, terutama di perdagangan dan jasa. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa sudah banyak restoran atau rumah makan, kemudian hotel yang telah menutupkan kegiatannya dan juga merumahkan karyawannya. Kemudian untuk industri memang sedikit mempengaruhi, tetapi tidak terlalu banyak. Industri-industri besar seperti Medco itu masih tetap berjalan, tetapi yang tiga sektor ini perdagangan dan industri, perdagangan dan jasa ini sangat berpengaruh di investasi di Kota Pekanbaru. Jadi ada juga pertanyaan bagi saya, bagi kami Bu dari DPM PTSP Kota Pekanbaru, kira-kira nanti apa strategi yang akan dilakukan oleh rekan-rekan DPM PTSP Provinsi Riau agar realisasi di triwulan kedua pasti akan berpengaruh terhadap realisasi di Provinsi Riau yang bisa nanti dikerjasamakan atau di-join-kelah di DPM PTSP Kota Pekanbaru. Karena kita akan yakin di triwulan kedua ini akan terjadi penurunan nilai investasi. Mungkin itu Bu, mungkin mohon maaf, nama saya Rudi Juliandi, saya sekarang ini menjabat sebagai Kabid Pengendalian di DPM PTSP Kota Pekanbaru. Mungkin itu yang kami ingin tanyakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, PSBB ini work from home apa masih di kantor nih Pak Budi? Masih di kantor kami Bu. Kami dibagi shift, tetapi jatahnya untuk Kabid tidak ada libur Bu, tapi jam kerjanya dikurangi. Ya tidak ada waktu tidak dapat libur, tapi jam kerja dikurangi. Kita jam kerjanya dari 8.30 sampai jam 15.30. Tetapi rekan-rekan dari eselon 4 ke bawah itu digilir untuk tetap standby di kantor. Tetapi di DPM PTSP sendiri kami sudah tidak lagi di perizinan, tidak lagi menerima berkas secara langsung, kami sudah semuanya secara online. Jadi secara kasarnya pun MPP Kota Pekanbaru sudah tutup Bu. Jadi tidak ada pelayanan di MPP Kota Pekanbaru secara langsung, tetapi sudah semuanya menggunakan online. Kemudian tenan-tenan yang lain pun di MPP Kota Pekanbaru sudah kita kembalikan ke instansi masing-masing. Baik, terima kasih informasinya Pak Budi. Untuk itu sama kita di provinsi juga tidak melayani lagi. Yang masih kita layani, yang online itu pun yang tidak memerlukan survei lapangan. Kalau yang memerlukan survei lapangan sama sekali tidak kita terima untuk saat ini sampai berakhirnya PSBB Kota Pekanbaru. Dan untuk pegawai juga seperti itu Pak Budi, kami juga eselon 3-nya ini kalau kabitnya tetap harus masuk dengan jam kerja yang menyesuaikan lah seperti itu kalau eselon 4-nya dan stafnya juga shiftan masuknya. Jadi saya rasa kalau untuk strategi kita saya dengar Pekanbaru bahkan sudah menghapuskan pajak restoran dan hotel ya Pak Budi ya.
sudah menyiapkan? Ya, ada sebagian pengurangan Ibu, juga ada penghapusan. Penghapusan saya lihat di peraturan wali kota yang sedang disusun itu, kalau untuk hotel dan restoran yang melayani pasien COVID, dihapuskan itu pajaknya. Itu sebenarnya stimulus untuk dunia usaha. Nah, sekarang yang strategi untuk diri kitanya, untuk wali kota, untuk kota Pekanbarunya, tentu nanti setelah berakhirnya COVID, barulah bisa kita mencari solusi apa yang akan meningkatkan kembali dunia usaha kita di Kota Pekanbaru. Yang pasti tentu kembali kita mempromosikan besar-besaran ya Pak Budi, ya, salah satunya mungkin kembali kita bangkit mempromosikan apa saja yang bisa menjadi pemasukan untuk Kota Pekanbaru, untuk pajak dan retribusinya, itu yang pasti. Atau mungkin ada masukan dari teman-teman dari. Terima kasih Pak Budi. Yang disampaikan tadi terkait dengan PW2, barangkali kita punya strategi, kita akan data perusahaan-perusahaan yang besar, yang masih beroperasi, yang mempotensi investasi yang besar, kita akan data. Kita akan undang ke kantor kalau memungkinkan, bagaimana caranya nanti, apakah kita hanya berdua telepon, kita mempertanyakan investasi triwulan 2 seperti apa. Jadi ini sampaikan di Medco, insya Allah triwulan 2 kita bisa realisasikan, dan triwulan 1 ini masih kecil investasinya. Dari rencana 3,3 triliun, barangkali belum sampai 1 triliun relasi investasinya, dan insya Allah di triwulan 2 kita akan pertanyakan lagi seperti apa relasi investasi yang sisa daripada 3,3 triliun. Barangkali strategi itu kita lakukan, nanti kita tetap berkomunikasi bagaimana caranya perusahaan-perusahaan besar ini kita data dan kita minta laporannya untuk menyampaikan kepada kita. Begitu itu Pak Budi. Nanti kita berkoordinasi ya Pak Budi. Demikian, terima kasih. Kalau BAP di lapangan kira-kira masih mungkin nggak Pak Kabir? Apa Pak Budi? Kalau BAP di lapangan apakah masih memungkinkan? Kalau kondisi seperti ini rasanya kita PSBB rasanya ke lokasi memang nggak berat juga Pak. Karena Pekanbaru sudah PSBB, kalau belum PSBB mungkin masih memungkinkan Pak Budi kita ke lokasi. Tapi kita lihat nanti kondisinya, kalaupun memungkinkan, coba kita komunikasikan lagi nanti siapa kita teknisnya di lapangan. Demikian Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Kabir. Baik, terima kasih Pak Budi. Sukses ya. Mudah-mudahan PSBB-nya berdampak dengan menurunnya PDP, terutama yang positif, habis, yang PDP menurun, ODP juga bisa dikendalikan. Baik, masih ada kabupaten lain mungkin. Ini Pelalawan kan ranking tinggi ini. Mana ini Pelalawan? Coba muncul. Atau mungkin yang dari bawah. Ini peran ada Pelalawan. Ada Bu. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas, Ibu Eri, dan yang lainnya. Dari Kabupaten Pelalawan kayaknya untuk TW1 agak menurun ya Bu. Mungkin dari dampak COVID juga nih, padahal udah diinin juga suratin dan sudah ditelepon juga satu-satu perusahaannya Bu. Tapi yang itulah hasilnya. Ini sama saya Bu mau nanyakan yang masalah PLN nih Bu. Ada satu perusahaan Kalila yang di Langgam Bu. Kayaknya belum juga masuk LKPM-nya. Mungkin dari kami itu aja Bu. Nama saya Ibu Ambar. Mungkin itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang penting kita sudah say hello ya Bu ya, walaupun ya seperti ini, walaupun kita mukanya aja ketutup, nggak jelas ini yang mana orangnya. Soalnya takut juga di sini kan udah banyak yang ini Bu, udah ada yang positif, udah ada yang PDP pun udah banyak kan. Makanya kita berharap ini Pelalawan segeralah PSBB supaya bisa ditindak. Kalau tidak PSBB, walaupun kita sudah melaksanakan semua protokol yang ada, tetapi kalau tidak PSBB kan mereka tidak terlalu
menghargai aturannya seperti itu. Tapi kalau PSBB bisa diberikan sanksi, minimal diberi peringatan keras untuk yang melanggar, minimal yang nggak pakai masker. Nah seperti itu, mudah-mudahan ke depan segeralah pelalawan PSBB. Memang yang mendongkrak pelalawan ini PMA ya Bu ya, kita tahu di sana memang banyak PMA-nya. Untuk masalah LKPM itu merata seperti tadi, nanti kita carikan solusinya. Berakhirnya COVID, insya Allah segera kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk kabupaten lain, setelah berakhirnya COVID kita kembali sosialisasikan mungkin cara pengisiannya atau kita mungkin jemput bola. Seperti itu ya Bu Amber ya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, selanjutnya kami berharap mungkin dari Meranti atau Konvensi ini yang juga agak rendah ini, Meranti terutama PMA, PMDN rendah, gimana kendalanya apa? Silakan Bapak dari Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Kadis DPM PTSP Provinsi beserta Pak Kabit sekalian. Perkenalkan, nama saya Sabri Bu dari Kabupaten Meranti, Pengendalian. Sedikit Bu, kami menanyakan masalah pengisian untuk tenaga kerja ini Bu. Kami udah berapa kali kami isi, ternyata hasilnya 0. Ternyata sekarang ini kan berpengaruh Bu terhadap COVID-19, banyak kan karyawan dirumahkan. Untuk mengisi ini itu belum bisa nih Bu. Mohon petunjuknya sama Pak Kabit Pengendalian. Terus yang kedua, ini ada berapa perusahaan yang telah kami cek survei di lapangan, banyak yang tidak aktif. Bagaimana tindakan kami dari pengendalian? Apakah ini kami ganti mereka lagi atau datang ke tempat atau gimana? Supaya perusahaan ini apakah kita tarik lagi izinnya atau dibekukan izinnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Jadi untuk pengisian belangko sebetulnya ada di Pak Kabit mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih Pak atas informasinya. Memang untuk melakukan kegiatan penanaman modal untuk melalui OSS versi 1.1 karena mulai kendala karena kita juga belum sosialisasi kepada perusahaan. Tapi insya Allah untuk ke depan kita akan sosialisasikan lagi. Kendalanya memang mungkin perusahaan belum memahami untuk menginput ke dalam sistem sehingga jumlah tenaga kerja yang dimasukkan tidak terekam dalam sistem. Ini masalahnya. Barangkali ke depan ini perlu kita sosialisasikan kepada pelaku usaha dengan cara menginformasikanlah kepada pelaku usaha bagaimana caranya, apakah kita dikumpulkan sosialisasi, apakah dengan cara yang lain. Ini penting kita lakukan sehingga pelaku usaha bisa mengerti, memahami bagaimana cara pengisian daripada LKPM tersebut. Ini memang kendala kita, permasalahan kita yang belum menyampaikan informasi kepada pelaku usaha. Tapi insya Allah ini akan kami laksanakan. Kami hanya sama Bu Kadis sudah merencanakan ada 4 tahap rencananya, cuman karena kendala ini kami batalkan sehingga niat ini tertunda untuk setelah COVID ini akan kami laksanakan kembali. Bang itu Pak. Yang kedua Pak, yang masalah perusahaan yang tidak aktif lagi ini Pak. Perusahaan yang tidak aktif tetapi ditemukan lokasinya Pak ya. Kita sesuai dengan Perka nomor 7 tahun 2018 tentang pengendalian penanaman modal itu sudah jelas semua aturannya. Kita surati saja Pak, kita surati pimpinan perusahaannya 1, 2, 3 itu ada kewenangan kita untuk mencabut perizinannya, menegur 1, 2 kali, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Maka di aturan itu sudah jelas semuanya, kita ikuti saja aturannya Pak. Jadi supaya kita tidak disalahkan oleh perusahaan. Jadi nanti ini perlu juga dulu sebelumnya Bapak diskusikan dulu dengan kawan-kawan yang membidangi perizinan, juga didiskusikan seperti apa perizinan yang telah diberikan. Maka itu Pak. Oke Pak, mau tanya tadi Pak, Perka nomor berapa Pak? Perka nomor 7.
Perka nomor 7 tahun 2018. Pak Adi, bisa kasih masukan Pak Adi? Iya Pak, yang mana Pak? Izin. Terkait dengan perusahaan yang tidak aktif Pak Adi. Tidak aktif dan juga barangkali bagaimana kelanjutannya. Ya, emang yang terkait dengan perusahaan yang tidak aktif di dalam perban kan masih satu arah Pak. Dalam arti perban yang sekarang ini baru pengajuan pemohon. Akan tetapi rencana di perban yang baru Pak, ini akan ada perubahan perban karena terhadap NIB juga kan belum diatur pencabutan atau pembatalan izin-izinnya. Mungkin setelah ada perban dalak yang terbaru, mungkin baru bisa terjawab, Pak. Karena kan ini kan semua bentuk perizinannya berdasarkan NIB ya, Pak Arsad. Gitu. Jadi sementara mungkin bisa di BAP aja dulu, Pak. BAP dengan ketentuan perban yang berlaku yang sekarang di perban 7, peringatan 1, 2, 3 gitu. Sebagai tuntutan yang masih berlaku. Mungkin itu aja Pak Arsad. Baik, terima kasih Pak Adi. Masukannya Pak Taufik ya sudah mendengar langsung sama yang disampaikan Pak Arsad tadi. Di BAP dulu, terus bisa peringatan 1, 2, 3. Ikuti prosedurnya supaya kita tidak menyalahi aturan. Kita proses tetapi kita ikuti prosedur yang diatur di dalam perda itu. Ke depan Meranti mudah-mudahan lebih baik peringkatnya ya Pak Taufik ya. Masih Taufik. Terima kasih Pak Bu Kadis, Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mungkin sedikit kurang efektif, kurang optimal pertemuan kita, mudah-mudahan ada bisa diterima ya Pak ya. Nanti setelah COVID nanti kita adakan pertemuan langsung supaya lebih enak bertatap muka. Silakan yang terakhir mungkin karena sudah setengah 12. Inhil atau konsing, mana yang masih ada Bapak Ibu silakan share pengalamannya di sini. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas DMPTSP Provinsi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Edi Sugiarto selaku Kasubdit Pengendalian Wilayah 1 Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Yang kami hormati Bapak Ibu dari DMPTSP Kabupaten Kota Provinsi Riau. Yang pertama yang akan saya sampaikan berkaitan masalah penyampaian realisasi investasi, yang mana dengan adanya perubahan ESS dari sistem 1.0 menjadi 1.1, ini perusahaan mengalami kendala dalam menyampaikan lapor KPM. Yang mana dari perusahaan itu lokasi proyeknya yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir ternyata di dalam penyampaian itu berubah menjadi kabupaten lain karena ada permasalahan di pusdatinnya sistem. Ya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan yang telah menyampaikan tidak masuk di dalam rilis investasi ini. Kemudian yang kedua, untuk mencapai target realisasi investasi khususnya untuk Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk Provinsi Riau, ini kita memiliki potensi di sektor kehutanan, yang mana sampai saat ini di sektor kehutanan kita belum ada menyampaikan lapor EKPM. Sementara ada beberapa perusahaan berkaitan dengan tanaman industri yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun mereka belum menyampaikan LKPM. Mengingat ini kewenangan provinsi, kami berharap kepada DMPTSP Provinsi untuk dapat mengakomodir daripada perusahaan-perusahaan HTI ini. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan target realisasi investasi tercapai. Kemudian juga di sektor pertambangan energi, kita juga kan ada potensi pertambangan, khususnya pertambangan batu bara. Jadi mungkin dari
rekan-rekan ataupun subkontrak daripada perusahaan pertambangan itu bisa juga menyampaikan LKPM. Mengingat ini juga merupakan kewenangan dari provinsi. Kami berharap juga dari Dinas DMPTSP Provinsi yang dapat kami sampaikan atas kesaksian yang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahman, jadi sepertinya kendala perusahaan ini hampir sama di semua kabupaten kota karena perubahan dari 1.0 jadi 1.1. Nah ini yang belum sempat kita sosialisasikan. Itu tadi saya sampaikan. Sebetulnya kita sudah, bahkan undangannya pun sudah sempat kita layangkan, tapi kita batalkan acaranya mengingat situasi yang seperti ini. Insya Allah setelah ini nanti akan kita sosialisasikan ya Pak ya ke semua perusahaan-perusahaan. Perusahaan yang tidak mengerti atau perusahaan yang sudah membuat laporan tapi tidak masuk ya karena salah mungkin penginputannya. Jadi seperti itu. Insya Allah untuk semua kabupaten kota nanti segera kita sosialisasikan, kita berdoa semua ini segera berakhir supaya kita bisa berjalan normal lagi Pak. Nanti kita undang perusahaan-perusahaan tersebut. Ada mungkin yang mau ditambahkan? Pak Kabit, silakan. Terima kasih Bu Kadis. Pak Rahman, terkait dengan sistem ini memang saat ini kan masih disempurnakan oleh BKPM dari versi 1.0 menjadi versi 1.1. Jadi LKPM menyampaikan LKPM melalui OSS 1.1 memang mengalami kendala. Bukan saya di Kabupaten Inhil, hampir merata di kabupaten kota yang lain. Ini kami informasikan juga, memang Divisi Bukadis sudah menyampaikan perlu sosialisasi kita kepada pelaku usaha. Ini adalah tugas kita bersama Pak Kabit, terutama sekali tugas kami di Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau untuk menyampaikan kepada pelaku usaha. Dan juga kami sudah menjadwalkan kegiatan ini, namun karena kendala ini, maka kami belum bisa melaksanakannya. Tapi insya Allah Pak Rahman, dalam waktu yang dekat setelah COVID ini berakhir, kita akan sosialisasikan pengisian LKPM online melalui OSS versi 1.1 yang telah sempurna oleh BKPM yang diperbaiki. Bagaimana itu Pak Rahman? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahman. Silakan kalau masih ada kabupaten kota yang lain, kota mungkin sudah dua-duanya kabupaten. Ada masih beberapa yang belum. Rohil masih hadir, Rohil, Kampar, Kuansing. Rohil, silakan Rohil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada kami. Saya Sekretaris PTSP Kabupaten Rokan Hilir tuh. Kebetulan Pak Kadis kami lagi mendampingi Pak Bupati. Di sini dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir menduduki peringkat ke-8 dalam PMDN dan peringkat ke-5 dalam yang lain. Di sini kami memang ada kendala sedikit. Mungkin rata-rata di kabupaten kota memang menghadapi ini semua. Yaitu dalam sistem perubahan sistem. Seperti yang disampaikan dari Pak Kadis ini tadi. Banyak perusahaan yang kurang paham dalam penginputan ini. Ada data yang tidak bisa dimasukkan sehingga keterlambatan dalam penginputannya. Saya rasa untuk sementara itu dulu Bu Kadis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Zulfahmi. Pak Zulfahmi Bu Sekretaris. Ya siap Pak Zulfahmi. Memang seperti saya sampaikan merata sepertinya di kabupaten kota. Inilah nanti tugas pertama yang harus kita laksanakan dari provinsi untuk melakukan sosialisasi ini, Pak ya. Nanti insya Allah kita turun untuk mensosialisasikan perubahan sistem ini. Kalau perlu nanti kita minta bantu dengan Pak Adi dari pusat.
untuk mensosialisasikan ini supaya ke depan semua bisa dipahami oleh perusahaan dalam membuat laporan. Terima kasih sekali lagi Pak Fahmi. Yang belum, ya silakan. Yang belum mungkin saudara say hello lah sama kami. Tuan Sing. Silakan Bu dari Kampar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kadis DPM PTSP Provinsi Riau, yang terhormat Pak Adi Sugiarto, dan yang terhormat DPM PTSP se-Provinsi Riau. Alhamdulillah di triwulan 1 ini Kampar mendapat peringkat ketiga, yang pertama kali ya Bu ya. Mudah-mudahan di triwulan 2 nantinya akan meningkat lagi, karena masih banyak perusahaan yang belum menyampaikan LKPM-nya Pak. Bu, terkait hal tersebut, kedepannya kami akan terus berkonsultasi dengan Dalab DPM PTSP Provinsi Riau. Permasalahannya sama dengan daerah lain Bu, masalah penyebutan LKPM versi 11 itu aja Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Liza. Liza. Baik. Lebih kurang ya Bu ya, tadi sudah mendengar juga jawabannya untuk kabupaten lain. Mudah-mudahan nanti setelah kita sosialisasikan sistem pelaporan terbaru ini justru mendongkrak pelaporan yang kita terima. Siapa tahu sekarang justru itu kendala, jadi yang kita terima laporan yang masuk tentu tidak optimal. Nah, itu nanti setelah ini mungkin ini akan membantu walaupun di suasana COVID, tetapi karena pelaporannya sudah benar, sudah tepat, jadi akan lebih banyak yang masuk ke kita. Terima kasih Bu Riza. Yang belum mungkin Rohul, Kwansing, kalau masih hadir silakan. Bekalis, silakan Bekalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala DPM PTSP Provinsi Riau beserta seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati dari BKPN Adi Sugiarto dan seluruh rekan DPM PTSP Kabupaten Kota Provinsi Riau. Pertama kali kami sampaikan mohon maaf dari Kepala DPM PTSP Kabupaten Bengkalis kepada Kepala DPM PTSP Provinsi Riau bahwasanya beliau pada saat ini berhalangan hingga diwakili oleh kami, saya selaku sekretaris, dan di sebelah saya Kabid Dalak dan seluruh kasih yang ada di bidang Dalak. Nah, dari paparan yang disampaikan bahwasanya realisasi investasi untuk Kabupaten Bengkalis ini pada triwulan ke-1 kinerjanya masih bisa dikatakan rendah karena mendapat peringkat ke-8 dari 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Nah, memang persoalan rata-rata seluruh kabupaten kota dari yang video conference yang diikuti sekarang ini nampaknya sama, Ibu. Jadi bicara soal data pelaporan yang ada di LKPM itu artinya berbicara mengenai data juga yang dilaporkan oleh perusahaan melalui aplikasi yang digunakan. Nah, kami berharap aplikasi yang disediakan ini melalui OSS 1.1 ini merupakan aplikasi yang user friendly bagi perusahaan, sehingga perusahaan itu sangat mudah melaporkannya. Nah, dari kendala-kendala tadi masih ada ternyata perusahaan yang kesulitan dalam melaporkan. Nah, jadi kami harapkan BKPM ataupun juga Menteri Menko Perekonomian dalam menciptakan OSS ini itu bisa user friendly baik kepada perusahaan itu sendiri termasuk juga kepada kita yang pemerintah daerah. Nah, jadi itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Sudah terjawab ya Pak ya, dari daerah lain juga seperti itu. Mudah-mudahan ke depan dengan sosialisasi yang lebih baik, yang lebih gencar, kita akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Mudah-mudahan dengan optimalnya pelaporan akan meningkatkan capaian investasi kita di Provinsi Riau. Masih ada mungkin yang belum Puan Sing? Rohul. Rokan dulu. Silakan Pak dari Rohul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Dinas DPSP Provinsi Riau, Bapak Edi Sugiarto dan teman-teman dari seluruh kabupaten kota yang kami muliakan. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami sebelumnya mohon maaf karena gangguan jaringan sehingga agak terlambat baru bisa bergabung. Yang ingin kami pertanyakan satu, pada TW1 ini Rokan Hulu berada pada peringkat posisi berapa, Bu? Yang kedua, terkait dengan laporan LKPM, pada dasarnya secara umum fenomena yang terjadi di lapangan mungkin barangkali sama, di mana kurangnya kesadaran daripada pelaku usaha atau perusahaan untuk menyampaikan laporan tersebut. Nah, terkait dengan pemberian sanksi, apa yang bisa dilakukan oleh daerah, kabupaten kota terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang bandel tersebut, Bu? Nah, untuk kita ketahui bersama, pada 19 Maret kemarin, seluruh kabupaten kota dihimbau untuk membuat akun OSS khusus untuk Dalwas. Nah, bagaimana tindak lanjutnya ke depannya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Kabid dari Rohul, mungkin tadi memang agak terlambat ya Pak ya. Baik, saya baca. Nah, saya bacakan untuk Kabupaten Rokan Hulu. Kalau yang PMDN-nya di peringkat 5 Pak ya. Alhamdulillah. Kalau untuk PMA di peringkat 11. Masih ada? Nah, ya. Di peringkat 11. Kalau untuk total PMDN dan PMA Rokan Hulu di peringkat 5 Pak. Untuk TW1. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik ya Pak ya, usahakan. Ya, terima kasih. Dengan perbaikan sistem, sosialisasi yang baik, pendekatan dengan perusahaan, insya Allah peringkatnya bisa dinaikkan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mungkin Bu Ika bisa jawab. Bu Ika atau Pak Arsa tadi nggak ada, Bu Ika silakan jawab. Baik, izin Bu Kadis kepada Pak Dedi ya Pak. Ya. Terkait akun OSS yang kemarin kita udah buat, itu sesuai dengan surat dari BKPM permintaan pembuatan akun bidang pengendalian dalam OSS. Itu untuk pencabutan. Nah, kalau sekarang belum bisa digunakan, memang sudah dibuat ya, kabupaten kota udah pada buat. Tapi kami udah sondingkan dengan Dalak pusat, belum efektif karena OSS-nya masih belum rampung. Walaupun sudah tertera di dalam sistem udah ada pencabutan, tapi belum. Sekarang pencabutan KBLI masih ditangani helpdesk di provinsi, Pak. Mungkin nanti disampaikan oleh Pak Adi yang bisa karena provinsi sendiri belum menggunakan sistem tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Siapa nama? Pak Dedi. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih mungkin untuk Bapak semua beberapa masukan, info yang sangat bermanfaat untuk kita bersama yang gabung di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita minta masukan terakhir dari Pak Adi. Mudah-mudahan masih ada Pak Adi. Silakan sampaikan sebelum kita tutup acaranya. Mungkin ada pesan dari Pak Adi untuk kami semua. Silakan Pak Adi. Ya, baik Bu Kadis. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, saya nggak pasang foto ya.
karena lagi WFA juga. Sebelumnya terima kasih atas kerjasama teman-teman Wasdal dari provinsi maupun kabupaten kota yang selama ini udah effort luar biasa dengan kondisi dan suasana yang tidak memungkinkan untuk tahun ini. Insya Allah emang saya agak sedikit optimis sih Bu untuk TW2. Kenapa? Karena untuk mayoritas di Riau itu mayoritas PMDN ya. Jadi saya rasa kalau untuk PMDN dan perkebunan mudah-mudahan ini jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mudah-mudahan masih bisa tinggi nilai realisasi untuk TW2-nya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu Kadis. Pak Kabid. Ya, Pak Adi, terima kasih banyak. Nah, statement ini yang kami tunggu, Pak Adi. Optimisnya Pak Adi yang akan membangkitkan semangat teman-teman. Saya setuju karena memang banyak Pak di sini, jadi yang masih tetap jalan ya Pak ya. Alhamdulillah kalau Pak Adi optimis, teman-teman juga pasti optimis. Saya yakin. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin alhamdulillah mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapat dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan ke depan kalau belum juga insya Allah beberapa waktu ke depan kita pertemuan lagi untuk sharing. Ya, dari Pak Adi. Masih ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Cukup Bu. Cukup. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa COVID segera berlalu. Sama-sama. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Dengan tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan. Itu kunci. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.